Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajarkan cara menggunakan Simatic Step 7 untuk modul PLC pada mata kuliah Otomasi Sistem Produksi. Langsung saja kita search terlebih dahulu Simatic Manager. Pastikan kita membuka Simatic Manager dengan menggunakan Run as Administrator, lalu tunggu loadingnya untuk beberapa saat. Tampilan berikut ini merupakan tampilan awal dari Simatic Manager. Lalu kita pilih file, kita ambil new, kita isikan nama sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh sekarang tutorial. Dan kita oke kan. Pada Windows bagian kiri, kita klik kanan, insert new object, kita ambil Simatic 300 station. Double klik Simatic 300 dan double klik hardware. Maka akan muncul hardware config. Dan kita ambil Simatic 300 di bagian sebelah kanan. Kita ambil rack 300, kita ambil rail, dan kita drag ke dalam Windows HW config ini. Maka akan muncul tabel seperti yang terlihat pada saat ini. Kita ambil CPU 300, kita ambil CPU 314C2DP, kita ambil folder yang bertuliskan 6CG03, dan kita tekan versi V2.6, di mana nanti kita drag V2.6 ke yang berwarna hijau ini. Akan muncul Profibus interface, itu langsung saja di OK. Dan nantinya pada D124 per D016 kita double klik, maka muncul properties, pilih tab address, kita uncheck terlebih dahulu system default, kita ganti input startnya menjadi 0 dan output startnya menjadi 0. Setelah selesai, kita tekan station, lalu tekan save and compile. Untuk hardware config itu sudah boleh kita close. Maka akan muncul CPU 314C2DP. Double klik CPU tersebut, ambil S7 program, dan pertama kita masukkan simbol. Simbol di sini berguna sebagai identitas untuk kontak. Misalkan kita memakai input tombol dengan addressnya i0.0, lalu kita mengambil motor sebagai output dengan kode address Q0.0. Kita mengambil memori untuk latching nantinya dengan kode address M0.0. Mengambil timer untuk waktu dengan format address T1. Dan counter untuk perhitungan satuan dengan format address C1. Untuk simbol ini bebas untuk penamaannya. Setelah selesai kita tambahkan simbol-simbol, kita save pada logo save ini, dan kita minimize saja karena nantinya akan dibutuhkan lebih lanjut. Kita double klik pada blocks, dan kita double klik OB1. Pada OB1, kita akan lihat created in language-nya STL. Kita ganti jadi LAD, yaitu ladder diagram. Klik OK. Lalu tunggu beberapa saat, maka akan muncul OB1. Sebelum melangkah ke OB1, pastikan kita menekan simulation on atau off pada tampilan awal Simatic Manager tersebut. Maka akan muncul tampilan simulasi di bagian sebelah kanan. Maka langsung saja itu sesuai modul Pratikum. Yang pertama itu penggunaan normally open contact. Di sini kita bisa lihat network 1 dan ada rangnya. Tekan saja pada bagian rang, dan di sini terdapat pilihan kontak yang ingin kita gunakan. Di sini kita pertama menggunakan normally open contact, dan masukkan inputnya itu tombol. Kita ketik saja lalu pilih, dan kemana selanjutnya itu kita jadikan coil, atau di sini lebih ke output. Kita ambil tadi motor output. Nah, sebelum menjalankan,
kita pastikan pada bagian simulation on ini, bagian PLC sim yang tulisan TCP per IP, kita ganti menjadi MPI. Setelah itu kita download pada bagian ini, dan kita monitor on untuk bisa menjalankan simulasinya. Tekan dulu network 1, dan kita run P atau run program. Nah, di sini terlihat aliran listrik berjalan cuman sampai sebelum tombol I tersebut, karena tombol I-nya belum ditekan. Kita tekan di sini karena I 0.0, maka I 0 bagian 0. Input buttonnya 0, dan di sini bagian 0 yang kita tekan. Maka akan terlihat motor akan berjalan dialiri listrik dari tombol yang telah kita tekan tersebut. Untuk mematikannya kita tekan I 0.0 tadi, lalu kita stop dan kita matikan monitor. Untuk yang kedua yaitu penggunaan normally close contact. Kita hapus saja bagian open contact, lalu kita ganti dengan normally open contact. Maksudnya normally close contact. Kita masukkan lagi simbolnya itu tombol, lalu kita download dan kita monitor on. Dan kita lihat bagaimana jalannya, yaitu terlihat di sini sebelum kita menekan tombol, dikarenakan normally close contact, maka aliran listrik itu langsung menuju ke motor. Dan apabila kita menekan tombol I 0.0, maka aliran listrik akan terputus. Lalu kita stop dan kita lanjut ke bagian praktikum yang ketiga, yaitu kondisi hold atau latching. Latching di sini berfungsi sebagai menyimpan energi, yang dimana apabila suatu outputnya telah dialiri listrik, maka inputnya akan ikut mengaliri listrik. Untuk contohnya langsung saja bisa kita lihat. Tombol panah ke bawah ini merupakan penambahan branch. Dan di sini kita tambahkan motor. Ini kita ubah dulu menjadi open contact. Tombol. Dan di sini kita menggunakan motor. Dikarenakan hold atau latching saat ini yaitu dengan kontak saklar. Panah ini bisa kita tarik ke atas. Nah, kita download dan kita monitor on. Pada kondisi saat ini, listrik belum sampai mengaliri ke motor dan masih berhenti di sebelum tombol dan juga sebelum motor yang bagian bawah. Pada rang kedua maksud saya. Dan setelah kita tekan input 0.0, maka listrik akan mengaliri menuju motor, dan apabila kita mematikan tombol I 0.0 tersebut, maka listrik akan tetap mengaliri melalui latching dengan motor bagian rang kedua. Sehingga energi yang tersimpan akan berjalan menuju motor. Contoh pada dalam dunia nyatanya ini lebih kayak starter motor atau push button lainnya. Baik, kita matikan dulu dan kita stop. Kita monitor on off lagi. Dan saat ini kita ganti yaitu penggunaannya dengan memori. Memori di sini sedikit sama berfungsi seperti motor, yaitu tapi terkhusus untuk latching, fungsi untuk hold atau latching. Misal di sini dapat kita lihat kita hapus dulu. Tambahkan open contact dan maaf, ini network baru saja. Untuk menambahkan network baru, kita tekan insert dan kita tekan network. Maka kita tambahkan tombol atau motor juga boleh. Motor di sini, dan di sini merupakan output dari memori. Kita download dan kita monitor on atau off lagi.
Lalu kita lihat pada bagian simulasi, apabila kita run, maka aliran listrik masih belum berjalan menuju motor. Konsep di sini yaitu apabila apabila aliran listrik mencapai motor, maka motor mengantarkan aliran ke network 2 dan akan menuju memori. Maka memori tersebut akan memberhentikan aliran listrik menuju motor. Baik, kita tekan saja. Nah, di sini terlihat seperti unlimited dikarenakan motor yang mati akan hidup lagi. Jadi terlihat tidak berhenti karena memori yang sifatnya mematikan, sedangkan motor menghidupkan dari memori. Jadi mereka akan saling bergantian. Nah, baik, kita matikan terlebih dahulu. Apabila kita ganti di sini menjadi tombol, maka hal tersebut tidak akan terjadi dikarenakan tidak adanya penghidup dari motor. Bisa kita coba run program, kita tekan I0, maka aliran listrik pada network 1 itu akan terputus sampai ke memori, karena memori di network 2 akan memutuskan aliran listrik pada network 1. Nah, baik, kita stop terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 5, itu kondisi timer. Kita hapus dulu network 2. Timer di sini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu ada dengan terlebih dahulu kita mengambil empty box pada bagian atas ini. Lalu kita mengambil S_ODT, yang artinya itu on delay time, di mana aliran listrik akan ditahan selama waktu yang kita tentukan. TV itu berapa detik yang kita inginkan untuk ditahan apabila kita menggunakan kode SODT. Misal di sini dengan kode S5T pagar. Lalu kita masukkan detiknya. Misal kita menambahkan 4 detik. Kita enter. Terus kita download dan kita monitor. Kita jalankan simulasi. Maka ketika kita menekan tombol input 0.0, maka aliran listrik akan tertahan oleh timer selama 4 detik dan baru menuju ke motor. Nah, baik, kita matikan terlebih dahulu. Itu fungsi lain dari timer itu juga ada S_pulse, di mana pulse ini berfungsi untuk menyampaikan aliran listrik, namun akan memutuskan listrik tersebut apabila waktu yang telah kita set telah tercapai. Contoh, kita set waktu 5 detik. Kita download dan kita monitor. Apabila kita tekan input 0.0, maka aliran listrik akan langsung menuju motor, namun akan bertahan hanya sampai waktu yang kita inginkan. Pada saat ini yaitu 5 detik. Baik, kita matikan terlebih dahulu dan kita stop. Matikan monitor. Lalu berikutnya itu adanya penggunaan counter. Kita tambahkan empty box lagi. Lalu di sini ada beberapa varian dari counter, seperti S_CD untuk counter down, yang fungsinya menghitung satu satuan untuk perhitungan mundur. SCU yaitu counter up, dengan fungsinya menghitung satu satuan untuk perhitungan maju. SCUD itu ada 2 varian, memiliki counter up dan counter down di dalamnya. Kita menggunakan SCUD saja. Tadi simbol untuk counter itu kita tulis dengan counter. Nah, CD di sini apabila kita menekan tombol I0.0, maka counter akan menghitung sejumlah 1 plus 1 karena bertepatan dengan CU. Apabila kita meletakkan sesuatu pada CD,
dan apabila dialiri listrik, maka konter akan menghitung sebesar min 1 setiap masuknya aliran. Set S atau set itu berfungsi untuk menyetel konter sebanyak yang kita inginkan. Misalkan kita set sebanyak 5, apabila teraliri listrik atau kita menekan tombol S tersebut, maka konter langsung menghitung sebanyak 5. Reset gunanya untuk mereset konter yang telah terhitung sebelumnya. Nah, di sini kita download terlebih dahulu, kita monitor, lalu kita run program. Apabila kita tekan I0.0, maka terhitung konter value-nya itu 1 menuju motor. Apabila kita matikan, terhitung 2, terhitung 3, dan seterusnya. Penggunaan dari konter ini biasanya disatukan dengan komparator. Nah, terlebih dahulu lebih baik kita tambahkan simbol untuk reset dan set. Set counter itu sebagai input 0.1. Set counter sebagai input I0.2. Kita save. Lalu kita buka lagi OB1. Tadi di sini set C. Di sini reset C. PV merupakan jumlah yang ingin kita set. Misalkan dengan kode C pagar dan berapa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin sebanyak 5. Nah, kita download data terlebih dahulu, kita monitor, dan kita jalankan run program. Terlebih dahulu, karena ini perhitungannya 6, kita reset dengan menggunakan I0.2. Setelah terreset, kita tekan bagian I0.0 dengan menjalankan ke arah motor, dan itu terhitung sebagai 1. Apabila kita menekan I0.1, maka dia akan set sebanyak yang kita tentukan. Itu pada saat ini kita menetapkan sebanyak 5. Maka counter value langsung terhitung sejumlah 5. Kita reset lagi dan kita stop terlebih dahulu. Kita monitor. Nah, penggunaan dari counter biasanya disertai dengan komparator. Di bagian kiri itu ada komparator. Kita ambil equal komparator. Lalu kita tambahkan kode MW. Dan untuk angka di sini bebas. Di sini saya menggunakan MW0 sebagai simbol dari perhitungan counter value. Dan di sini MW0-nya kita panggil. Dan seberapa jumlah yang kita inginkan. Apabila counter tersebut mencapai jumlah yang sama dengan yang kita tetapkan pada komparator, maka output setelah komparator akan teraliri listrik. Misalnya kita menginginkan di sini sejumlah 5. Kita ketik saja 5. Dan di sini kita misalkan ada output. Misalkan ada memori. Kita download dan kita monitor. Kita run program. Di sini terlihat apabila kita menekan I0.0 karena ini masih 1 dan komparator terhitung sebanyak 1 pada in1. Kita tekan lagi terhitung 2 dan tekan lagi sampai 5, baru aliran listrik pada komparator akan berjalan menuju memori. Nah, seperti tampilan video berikut ini. Nah, baik, kita tes reset terlebih dahulu. Apabila kita menekan set pada counter ini, karena kebetulan counter yang kita set sejumlah 5 dengan komparator yang sebanyak 5,
maka komparator tersebut akan langsung menyalakan memori, seperti yang dapat kita lihat pada berikut ini. Oh ya, tadi ada yang sedikit tertinggal, itu untuk tampilan simulation maksudnya, itu pastinya awalannya akan seperti ini, belum ada input button dan output button. Maka pertama kita tambahkan terlebih dahulu dengan insert input variable dan insert output variable. Nah, mungkin sekian untuk video tutorial modul PLC pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Laboratorium Sistem Produksi. Sampai jumpa untuk pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.